Bab 09 mendapat komisi. Ya beli yang banyak sekalian. Enak. Barangkali ibu kepingin motong ayam. Dalam beberapa bulan, uang modal kembali. Anak ayam akan menjadi besar dan bisa dijual. Kata Hamim. Jangan dilepas dulu. Besok saja dilepas. Biar hafal rumah barunya. Ujar Andik. Iya mas. Aku tak mandi dulu mas. Mau sholat asar. Kata Hamim kemudian beranjak pergi. Restoran Jepang. Selamat sore Presiden Direktur Jessica. Sapa Army Presiden Direktur PT Makmur. Sore juga mas. Jawab Jessica selalu berjabat tangan. Sudah lama menunggu. Tanya Direktur Army. Baru saja. Sekitar 5 menit. Mau pesan apa? Tanya Jessie. Cappuccino panas saja. Jawab Army. Sekretaris Dava, pesankan cappuccino 2 ya. Ujar Jessica. Iya non. Jawab Sekretaris Dava. Mana berkas kerja sama kita? Akan saya tanda tangani sekarang. Kata Army. Baiklah Mas Army. Kata Jessica sangat terkejut sekali, karena tiba-tiba Presiden Direktur Army mau menandatangani berkas. Mas Army, gak dipelajari dulu berkas kerja sama kita? Tanya Jessica. Gak usah, paling juga gitu-gitu saja isinya. Jawab Army. Sekretaris Dava, tolong berkas lainnya berikan pada Presiden Direktur Army. Perintah Jessica. Baiklah non. Ini tuan, berkasnya. Ujar Sekretaris Dava. Setelah menandatangani berkas, Presiden Direktur Army berkata, tender untuk proyek di pembangunan tambang batu bara. Aku pilih perusahaanmu saja. Permisi, ini pesanan tuan dan nona. Kata seorang pramusaji lalu meletakkan di atas meja. Terima kasih. Jawab Army lalu menuangkan cappuccino panas kelapik, kemudian menyeruputnya. Terima kasih Mas Army telah mempercayai perusahaan saya untuk mengerjakan proyek yang nilainya cukup besar. Kata Jessica. Sama-sama Jessie. Nanti, kalau perusahaanmu kekurangan dana, aku akan bayar 50% dari hasil kerjamu. Kata Army. Baiklah Mas Arimu, terima kasih banyak. Ujar Jessica. Jika ada masalah, kamu hubungi sekretarisku. Davy, kamu kasih kartu namamu ke sekretarisnya Nona Jessica. Ujar Army. Baiklah tuan. Jawab sekretaris Davy. Nanti, akan ada banyak proyek besar, dan aku ingin perusahaanmu ikut andil. Nanti akan aku hubungi jika proyek ini selesai 90%. Kata Army. Baiklah Mas Ari, terima kasih Bakyak. Ujar Jessica. Ya sudah, aku mau ke Jakarta sore ini. Karena nanti malam aku ada pertemuan dengan pengusaha Jakarta. Kata Army lalu berdiri kemudian berjabat tangan. Selamat sore. Selamat sore juga Mas Army. Balas Jessica. Setelah Ari pergi, Jessica duduk kembali dengan hati yang sangat senang. Sekretaris Dava, begitu mudahnya kita mendapatkan tender dengan nilai kontrak 2 triliun. Padahal, sudah 4 kali perusahaan kita selalu ditolak, bahkan dipandang sebelah mata. Kata Jessica. Iya non, itu semua berkat bantuan Mas Hamim si anak sakti itu. Ujar Sekretaris Dava. Iya benar. Tidak rugi kita memberi bagian 200 miliar sama Mas Hamim. Kita masih untung 1 triliun. Kata Jessica. Iya non. Apakah kita akan ke rumah Mas Hamim sekarang untuk mentransfer uang seperti yang Nona janjikan? Tanya Jessica. Apa tidak bisa ditunda? Kata Jessica. Nona, jadwal kita besok pagi sangat padat. Pagi kita harus pergi ke Kalimantan untuk meninjau lokasi proyek dan mempersiapkan semua kebutuhan lapangan. Kedua, kita tidak memiliki kontak HP dengan Mas Hamim. Kata Sekretaris Dava. Baiklah, sekarang saja kita temui Mas Hamim. Aku juga mau minta syarat agar pekerjaan proyek di lapangan berjalan lancar dan tepat waktu. Sakti benar Hamim itu. Kata Jessica. Mas Hamim. Panggil Ibu Maria dari luar gubuk. Iya Bu. Sahut Hamim. Maghrib nak. Ayo bangun. Sholat dulu. Kata sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian bangun lalu beranjak mandi di dapur. Selesai mandi dan sholat, Hamim menikmati makan di depan TV ditemani Idris adiknya, juga ibunya. Ini mas,
2 buku tabunganmu, dan ini 2 ATM-mu. Kata sang ibu. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Kemana Kak Ririn dan Mas Andi? Tanya Hamim. Belum pulang, Mas. Gak tahu kemana. Punya sepeda motor malah kelayapan kakak-kakakmu. Bapakmu juga. Habis maghrib langsung keluar rumah. Jawab sang ibu. Barangkali pingin pamer motor, Bu. Dari kecil gak punya motor, sekali punya. Buat main terus. Sahut Hamim. Iya kali. Mas, bapak dan ibu, buat apa punya nomor rekening dan ATM? Bapak dan ibu ini gak pernah nabung di bank. Bisa makan saja sudah alhamdulillah. Kata sang ibu. Bapak dan ibu butuh banget nomor rekening dan ATM. Mungkin sekarang tidak butuh. Besok-besok pasti banyak gunanya. Besok, bapak dan ibu akan dibutuhkan banyak orang. Semua bosnya ibu akan menangis di depan ibu. Minta tolongan sama ibu. Jawab Hamim. Iya, Mas. Jawab Ibu Maria, terkejut. Bu, ada mobil parkir di depan rumah. Kata Idris yang lagi main game Hings Domino Island di kursi teras. Assalamualaikum. Ujar Jessica. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria. Mas Hamim ada, Bu? Tanya Jessica. Ada, Mbak. Silahkan masuk. Maaf rumahnya gubuk dan kotor. Ujar Ibu Maria. Iya, Bu. Gak apa-apa. Kata Jessica. Ke teras kamarku saja non Jessie, kata Hamim tiba-tiba. Iya, Mas Hamim. Jawab Jessica lalu berjalan ke samping rumah. Setelah duduk di teras kamar panggung, Jessica berkata, Alhamdulillah Mas Hamim, berhasil. Tendernya kena aku tanpa susah payah. Datang langsung ditandatangani. Bahkan akan dibayar 50% setelah pekerjaan proyek berjalan 50%. Ya, Alhamdulillah. Sahut Hamim. Mas Hamim punya nomor rekening? Tanya Jessica. Ada, Non. Ini nomor rekeningku. Jawab Hamim lalu menyodorkan 2 buku tabungan yang baru dikasih ibunya. Baiklah, akan aku transfer di 2 nomor rekening ya. Masing-masing 2,5 M, seperti yang aku janjikan. Kata Jessica. Iya, Non. Jawab Hamim. Sekretaris Dava, tolong ditransfer di 2 nomor rekening ini. Perintah Jessica. Iya, Non. Jawab Sekretaris Dava. Mas Hamim, saya minta doanya sekali lagi. Kata Jessica. Didoakan apa, Non? Tanya Hamim. Minta doa, supaya pekerjaan proyek di lapangan lancar dan tepat waktu. Ujar Jessica. Baiklah, Non Jessie. Non, aku minta uang cas 1 miliar, ada, Non. Transfernya 4 M saja. Ujar Hamim. Buat apa Mas Hamim minta cas sebanyak itu? Tanya Jessica. Mau buat bangun musola di samping depan rumah, Non. Biar aku enak kalau sholat. Jawab Hamim. Baiklah, Mas Hamim. Sekretaris Dava, Mas Hamim kamu transfer 3 M saja. Sekarang, kamu ambil koper yang ada uang 2 M di mobil. Ujar Jessica. Sudah terlanjur saya transferan 5 M, Non. Jawab Sekretaris Dava. Ya sudah, kamu ambil koper di dalam mobil. Perintah Jessica. Baiklah, Non. Jawab Sekretaris Dava lalu beranjak. Tak lama kemudian. Ini, Non, 2 kopernya. Kata Dava sambil menaruh koper di teras kamar gubuk. Mas Hamim, di dalam koper ini ada uang sebesar 2 M. Barusan sudah ditransfer 5 M. Kalau proyek sudah selesai, akan aku transfer lagi 193 M. Kalau begitu, aku mau pamit pulang. Ujar Jessica. Iya, Non Jessie, terima kasih banyak. Ujar Hamim. Jangan lupa didoakan Mas Hamim. Proyekku supaya berjalan lancar dan tepat waktu. Ujar Jessica. Iya, Non, pasti lancar dan tepat waktu. Sahut Hamim. Assalamualaikum, pamit Jessica. Waalaikumsalam. Jawab Hamim sambil melihat 2 tamunya pergi. Setelah Jessica pergi, Hamim memasukkan koper ke dalam kamarnya. Kemudian Hamim pergi ke rumah dan duduk di teras menemani ibunya. Bu, ibu tak beliin sepeda motor ya? Barangkali ibu mau belanja ke warung atau ke Indomaret biar enak. Barangkali bapak pas pergi. Ibu bisa berangkat sendiri gak usah nunggu bapak pulang. Kata Hamim. Apa kamu punya uang buat beli motor? Tanya sang ibu.
Punya, Bu. Hamim minta izin. Boleh gak, Bu? Membangun musola di samping depan rumah itu. Kata Hamim sambil menunjuk depan samping rumah. Boleh. Kan ini juga rumahmu. Ini rumah warisan peninggalan kakekmu. Bapaknya bapakmu. Jawab sang ibu. Kalau ibu, punya warisan gak? Di desa Karangsewu. Tanya Hamim. Gak punya, Mas. Bapaknya ibu, kakekmu yang di desa Karangsewu. Itu miskin, Mas. Hanya punya rumah kecil. Sedangkan, anaknya 3. Ya sekarang ditempati oleh bulekmu. Adiknya ibu. Jawab sang ibu. Sekarang, kakek lagi tinggal sama siapa, Bu? Tanya Hamim. Ya sama bulekmu. Adiknya ibu. Jawab sang ibu. Kok gak disuruh tinggal di rumah sini saja, Bu? Tanya Hamim lagi. Di sini gak ada kamarnya, Mas. Rumahnya kecil. Gubuk lagi. Lagian, gak kira betah tinggal di sini. Tetangga juga agak jauh. Satu gang ini cuma ada 4 rumah berhadap-hadapan. Jadi, ada 8 rumah. 9 dengan rumah kita. Sebelah rumah kita ini tanah kosong. Depan juga tanah kosong. Jawab sang ibu. Tanah siapa sih, Bu? Luas loh, Bu, tanah sebelah ini. Ujar Hamim. Iya, Mas. Luas. Bisa dibangun 2 rumah. Milik Pak Kepala Desa. Lagian, buat apa Pak Kepala Desa bangun rumah di sini? Dia punya rumah bagus dan punya banyak tanah. Tanah belakang kebun kita itu, yang luasnya 1 hektar. Itu kan juga punya Pak Lurah. Kata sang ibu. Kaya berarti Pak Lurah itu. Sahut Hamim. Iya, kaya, Mas. Tapi, dengar-dengar gosip di kampung, Pak Lurah kaya itu dapat uang dari korupsi. Ibu saja tidak pernah dapat bantuan raskin atau bantuan bedah rumah. Malah yang kaya, yang dapat bantuan beras miskin. Yang rumahnya dibedah, juga orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pak Lurah saja. Kata sang ibu. Assalamualaikum. Ujar Andik sambil memarkir motornya di halaman rumah. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria dan Hamim. Dari mana kamu, Mas? Jam 08 malam baru pulang. Tanya sang ibu. Dari main, Bu. Jawab Andik. Mas, antar aku beli HP ya? Kata Hamim. Siap, Gus. Jawab Andik. Jangan lupa sama beli nasi bebek. Sahut Idris. Iya, siap. Kata Hamim. Aku belikan juga, Gus. Sahut Ririn tiba-tiba muncul di pintu. Ha, ikut saja, ini artis Facebook. Sahut Andik. Iya, aku belikan semuanya. Ayo, Mas, tak ambil uang dulu. Ujar Hamim lalu beranjak. Bab 10 membeli HP dan laptop. Setelah membawa uang 2 bendel, Andik dan Hamim berboncengan meluncur pelan-pelan ke jalan raya Pasar Gedong. Tak lama kemudian, Andik berhenti dan memarkir motor di depan konter yang besar. Ini, Gus, konter HP lengkap. Mau beli laptop juga ada. Kata Andik kakaknya sambil turun dari motor. Iya, Mas. Jawab Hamim lalu berjalan mengikuti Andik masuk ke dalam konter. Mau cari apa, mas-masnya? Tanya penjaga konter. Mau beli HP iPhone, Pak. Kata Hamim. iPhone yang apa, Mas? Ada yang harga 4 juta. 7 juta. 7 juta dan ada yang harga 10 juta. Ada yang 20 juta. Kata penjaga konter. Yang harga 7 juta. iPhone apa, Pak? Tanya Hamim. iPhone 11, Mas. Dulu harganya 13 juta. Sekarang turun jadi 7 juta. Jawab penjaga toko. iPhone 11 saja. Beli 5 iPhone, Pak. Ujar Hamim. Beneran? Beli 5 dus? Ujar penjaga toko. Iya, Pak. Ini uangnya. 35 juta. Kata Hamim sambil menyodorkan uang. Sebentar ya, Mas. Tak bikinin kwitansi. Ini HP-nya. Saya terima ya, 35 juta. Ujar penjaga konter lalu menghitung uang. Gus, banyak amat beli HP? Tanya Andik. Untuk kamu, Mas, sama Karirin, juga untuk Bapak dan Ibu. Biar sama-sama memiliki HP baru dan bagus. Jawab Hamim. Pak, laptop ini berapaan harganya?
Tanya Hamim. Yang ini 12 juta, Mas. Kalau yang ini lebih bagus, harganya 25 juta. Jawab penjaga konter. Beli 5 ya, Pak. Yang harganya 25 juta. Kata Hamim santai. Beli 5 beneran? Tanya penjaga konter tidak percaya. Iya, Pak. Beneran? Masak bohongan. Ini uangnya. 125 juta. Ujar Hamim. Siap-siap. Ujar penjaga konter sangat senang. Perasaan Hamim adikku ini, anak tulalit, lambat dalam berpikir. Waktu aku menjenguk di pondok pesantren dulu, Hamim adikku dikenal santri paling bodoh. Ngaji Quran gak bisa. Sekolah SMP juga paling bodoh. Sekarang, dari kecil gak pernah pegang HP dan laptop. Tapi kok tahu ya, merek-merek HP mahal dan laptop bagus. Cara beli HP juga kayak orang berpengalaman sekali. Aneh adikku ini. Dapat duit dari mana ya? Dia belanja di sini habis 160 juta. Aku saja pegang uang paling banyak juga 400 ribu seumur-umur. Itu pun hasil kerja Jeti kuli sama bapak. Sejak kepulangan Hamim adikku, suasana rumah perlahan-lahan berubah. Gumam Andik pelan. Ini mas barang-barangnya. Kata penjaga konter. Iya pak. Terima kasih. Mas Adik, ayo pulang. Kata Hamim. Iya, Gus. Kantong plastik HP cantolin depan sini. Laptopnya kamu bawa saja. Kata Andi kemudian menghidupkan mesin motornya, lalu melaju pelan-pelan. Mampir beli nasi bebek, Mas. Sama beli kabel buat ngecas HP dan laptop. Ujar Hamim. Siap, Gus. Sahut Andi. Setelah membeli nasi bebek dan kabel buat colokan cas, Andik dan Hamim meluncur pulang ke desa Konoha. Tak lama kemudian Andik tiba di rumah dan memarkir motor di teras. Assalamualaikum. Seru Andik sambil memarkirkan motor. Waalaikumsalam. Jawab Idris. Idris, makan nasi bebek sini. Kata Andik. Asik, Bu. Makan nasi bebek. Kata Idris senang. Iya, kamu makan sana. Sama kakak-kakakmu. Jawab sang ibu. Borong apaan, Gus? Tanya Ririn. Ini HP iPhone dan laptop untuk Kak Ririn. Ini punya Mas Andik HP sama laptop juga. Idris, ini kakak belikan laptop buat belajar. Kata Hamim. Iya mas, terima kasih. Kata Idris. Banyak bagit uangnya. Aku yang kerja saja nggak bisa beli HP iPhone. Kata Ririn. Ini HP untuk bapak dan ibu. Ujar Hamim sambil menyodorkan HP ke sang ibu. Ayo dimakan dulu nasi bebeknya. Habis makan, baru lihat HP dan laptopnya. Ujar sang ibu. Iya, Bu. Jawab Idris. Di ruang keluarga, sangat ramah dengan anak-anak Ibu Maria yang sedang makan. Assalamualaikum. Ujar Pak Slamet sambil masuk rumah. Waalaikumsalam. Jawab anak-anak. Makan apaan ini kok ramah? Tanya sang bapak. Ini pak, nasi bebek punya bapak, dibelikan Mas Hamim. Kata Idris. Alhamdulillah, makan nasi bebek. Ujar sang bapak lalu duduk. Selesai makan, Hamim belajar mengoperasikan HP pada Andik juga pada Idris. Pak, ini HP punya bapak. Sudah aku buatkan akun. Tinggal pakai saja. Sudah ada uangnya. Ini punya ibu. Tinggal pakai saja. Kata Ririn sambil menyodorkan HP. Ibu ini gak pernah menggunakan HP. Gak tahu caranya mengoperasikan HP. Ujar sang ibu. Aku ajar ibu. Gampang bu. Sebentar juga bisa kok. Kata Idris. Iya mas Idris. Duduk sini ajarin ibu mengoperasikan handphone. Kata sang ibu. Malam terus merambat. Hamim dan saudara-saudaranya tidur di ruang keluarga yang sempit sambil berdesakan. Sementara Ibu Maria tersenyum bahagia melihat anak-anaknya senang, lalu masuk kamar menemani tidur suaminya. Azan subuh terdengar berkumandang. Ibu Maria bangun lalu keluar kamar. Lirin, bangun nak. Sholat subuh dulu. Ujar sang ibu. Iya bu. Jawab Ririn. Hamim, Andik, ayo bangun. Sholat subuh dulu. Kata sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim lalu bangun sambil menahan kantuk. Selesai sholat, Hamim dan Andik tidur lagi.
Sementara Ibu Maria menanak nasi dan masak sayur. Juga lauk pauk untuk sarapan pagi. Jam 08 pagi, Ririn sudah berangkat kerja. Andik dan Idris juga sudah berangkat sekolah. Namun, Hamim masih tidur dengan nyenyak. Mas Hamim, ayo bangun, sarapan dulu, ujar sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian mandi, lalu sarapan pagi di dapur sambil melihat bapaknya memberi makan ayam dan entok. Kok sudah dilepasin, Pak, ayam-ayamnya? Tanya Hamim. Sudah hafal rumahnya, Mas. Kalau ayam sehari saja sudah hafal. Kalau burung merpati baru, minimal 3 hari maksimal seminggu, baru dia hafal rumah barunya. Jawab sang bapak. Selesai makan, Hamim mendekati bapaknya di kandang ayam. Pak, ayo ke rumah Pak Ridwan pedagang motor bekas. Ajak Hamim. Kamu mau beli motor? Tanya sang bapak. Iya, Pak. Sama beliin ibu. Jawab Hamim. Ayo. Ujar Pak Slamet kemudian berdiri. Jalan saja, Pak. Nanti pulangnya, dinaikin motornya. Kata Hamim. Iya, dekat sini kok. RT sebelah. Ujar sang bapak. Sesampai di halaman rumah Pak Ridwan, Pak Slamet melihat Pak Ridwan sedang ngopi di teras rumah sambil main HP. Assalamualaikum. Ujar Pak Slamet. Waalaikumsalam. Duduk sini Pak Slamet. Ujar Pak Ridwan. Iya, Pak. Jawab Pak Slamet lalu duduk. Loh, ini kan Hamim. Yang katanya mesantren di Kabupaten Malang itu ya? Seru Pak Ridwan. Iya, Pak Ridwan. Jawab Pak Slamet. Lama gak ketemu. Sekarang sudah besar. Mau cari motor lagi, Pak? Tanya Pak Ridwan. Iya, Pak. Ini untuk Hamim. Jawab Pak Slamet. Mau cari motor apa, Mas Hamim? Tanya Pak Ridwan. Motor Beat Pak D. Jawab Hamim. Tinggal 2 barangnya. Harganya 14 jutaan. Ini bagus semua barangnya. Warna putih biru dan warna hitam. Ujar Pak Ridwan. Iya, gak apa-apa Pak D. Buat ibu. Kata Hamim. Ya sudah. Tak keluarin dulu motornya. Dan tak ambilkan surat-suratnya. Kata Pak Ridwan lalu beranjak. Ini motor Beat barangnya masih bagus. Mesin kering dan halus. Ban juga masih bagus. Aki, lampu, double stereo juga masih enak. Kata Pak Ridwan. Beli 2 Pak D. Kata Hamim. Sebentar tak buatkan kwitansi dulu. Kata Pak Ridwan. Setelah membayar 2 motor, Hamim dan Pak Slamet kembali ke rumah. Dan memarkir motornya di teras. Bu, panggil Hamim. Iya, Mas Hamim. Jawab sang ibu. Ini motor Beat warna biru putih untuk ibu. Surat-suratnya ada sama bapak. Ujar Hamim. Iya, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Seru sang ibu. Bisa ibu naik motor? Tanya Hamim. Bisalah, Mas. Apalagi motor metik. Hanya saja, ibu jarang pakai motor. Jeti tidak biasa mengendarai motor. Jawab sang ibu. Pak, Hamim ingin buat musolah di samping depan rumah. Ujar Hamim. Ya, bikin saja, Min. Sahut sang bapak. Bapak cari tukang. Suruh kerja bikin musola sekarang. Cari tukang 2, kulinya 2. Biar cepat selesai, Pak. Kata Hamim. Iya. Jawab Pak Slamet setengah bingung. Karena bikin musola biayanya banyak. Pak, ayo Bapak cari tukang. Bapak jangan bingung mikirin uang untuk biaya musola. Kata Hamim. Kok tahu kamu? Bapak mikirin uang untuk biaya musola. Ujar sang bapak. Ya, taulah Pak. Buruan Bapak pergi sana. Kata Hamim. Iya, iya. Jawab Pak Slamet kemudian beranjak menyalakan motornya, lalu melaju pelan-pelan. Hamim kok bisa tahu ya? Yang aku pikirkan. Lama-lama, tambah aneh anakku yang nomor 3 ini. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Semalam saja, beli HP dan laptop habis 160 juta. Belum beli makan nasi bebek dan kabel 5 buah. Barusan beli 2 motor 28 juta. Sekarang, mau bikin musola. Gak nyampai pikiranku. Gumam Pak Slamet. Bab 11.